Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Ulangan 11 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutut. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah-Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita seringkali diperhadapkan berbagai pilihan. Misalkan sekolah di mana, ibadah ke gereja atau online, mau ikut komunitas atau tidak, apa yang menjadi prioritas hidup kita, dan berbagai pilihan lainnya. Hidup kita seperti langkah di persimpangan jalan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan yang ada untuk membuat keputusan-keputusan, baik keputusan besar maupun kecil, yang membentuk arah hidup kita. Demikianlah yang dialami oleh bangsa Israel. Setelah bangsa Israel lepas dari perbudakan di tanah Mesir dan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Allah melalui hambanya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus memilih antara dua jalan, yakni berkat atau kutuk. Berkat apabila ia mendengarkan perintah Tuhan Allahnya, dan kutuk jika mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahnya. Saudara, Tuhan tidak memaksa bangsa Israel. Di bawah perjanjian ini semua bergantung pada Israel. Jika mereka ingin diberkati, mereka harus hidup dalam ketaatan. Sebaliknya jika mereka tidak taat, mereka akan dikutuk. Allah yang sama memperhadapkan pilihan itu dan memberi kita kehendak bebas. Namun Allah juga jelas menunjukkan konsekuensinya. Saudara, diperlukan pilihan, tidak ada tempat netral. Pilihannya adalah berkat atau kutuk, taat atau tidak. Mendengarkan dan menaati perintahnya bukan soal menaati aturan, tetapi mengenai soal relasi dan kasih dan kepercayaan. Berkat bukan sekedar materi, tetapi meliputi damai, perlindungan, dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sementara kutuk berarti penghukuman dari Tuhan. Namun kutuk juga merupakan akibat dari pemberontakan atau ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan. Bahkan kondisi terputus dari Allah dalam hal keamanan, kesejahteraan, maupun hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya saat kita memilih jalan sendiri, mengabaikan kehendak Tuhan, kita menjauhkan diri dari sumber kehidupan. Kutuk bukan berarti Tuhan kejam, melainkan gambaran akibat dari hidup yang lepas dari kebenarannya. Jika kita berada pada kondisi bangsa Israel, manakah yang kita pilih? Kemungkinan kita akan memilih taat dan mendapat berkat. Tetapi pada kenyataannya kita akan gagal dan gagal untuk dapat taat. Namun kabar baiknya bahwa penting untuk kita menyadari posisi kita yang berada dalam Yesus Kristus, di mana orang percaya tidak hidup dalam hukum perjanjian lama, namun kita hidup berharap untuk diberkati, bukan karena ketaatan kita, tetapi karena posisi kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru, kutuk telah dijatuhkan kepada Yesus Kristus, sebagaimana Galatia 3 ayat 10-14 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Meskipun mungkin ada kutukan berupa konsekuensi dari ketidaktaatan atau bahkan dalam tangan Tuhan yang mengoreksi hidup kita, Allah tidak menghukum kita atau mengutuk orang percaya di bawah perjanjian baru. Ini karena semua yang pantas mereka terima, baik di masa lalu, sekarang maupun di masa depan, telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. R.C. Sproul mengatakan, di kayu salib, Yesus tidak hanya ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, Ia ditinggalkan oleh Allah. Itulah kutuk yang diterimanya. Jika Kristus sedemikian mengasihi kita, Ia bahkan menerima kutukan dari Allah karena pemberontakan dan dosa kita, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengasihi Dia yang telah menyelamatkan kita? Apakah kita memilih taat dalam kehendak-Nya? Apakah pilihan yang sedang kamu hadapi hari ini? Apakah keputusanmu membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Saudara, ingatlah Yesus Kristus telah menanggung kutuk dosa.
agar setiap kita dapat hidup dalam anugerah Tuhan. Untuk itu marilah kita taat kepada kehendak Allah, bukan karena ketakutan, melainkan karena kasih kepada Allah. Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin.